Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces. Harapan dia untuk kamu ya. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk tahun 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh harapan dia untuk kamu, di sini kita akan lihat tentang apa yang dia nilai. Penilaian dia untuk kamu ya, dari kacamata dia selama bersama dengan kamu tuh kayak gimana. Oke? Kita mulai. Ini general reading ya, nggak usah tegangan tinggi atau tensi tinggi atau kejang-kejang, karena ini bisa aja nggak resonate sama sekali. Oke? Kita mulai. Cross Watcher Pisces, please clarify, energi dari Cross Watcher. Oke. The Fool's energy di sini. The Star energy. Oke, the Justice energy. Queen of Wands, beberapa dealing dengan Librans, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool's energy. Saya ngelihat kayak awal baru di sini. Dia mencoba mungkin kembali untuk percaya sama kamu, atau tidak. Mungkin dia coba untuk koneksi lagi dengan kamu kembali, take a risk di sini. Oke? Tapi di sini kayak tindakan dia yang kurang yakin gitu. Jadi dia ambil resiko untuk percaya sama kamu lagi, untuk bersama dengan kamu lagi. Situasi yang gak stabil di hubungan kamu dan dia, tapi dia mencoba untuk kembali sama kamu. The Fool's energy di sini, take a risk. So the Fool's energy, mungkin dia memberi kesempatan tapi nggak yakin gitu. Jadi kayak orang yang mungkin pernah kecewa sama kamu, kemudian dia harus kasih kesempatan ke kamu lagi untuk masuk kembali dalam hidup dia, tapi dia tetap nggak yakin sama kamu, masih belum merasa nyaman untuk percaya lagi sama kamu. The Fool's energy di sini. The Star energy, dia berusaha untuk memulihkan koneksi dia dengan kamu di sini. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang famous atau memang punya fisik yang cukup ganteng, cantik, body goals di sini. Dia mencoba untuk percaya sama kamu lagi, memulihkan hubungan kalian kembali, seperti memberikan kesempatan agar hubungan ini bekerja kembali. Oke, the Justice energy di sini, situasi yang dia rasa ini adil ya, untuk percaya dengan kamu lagi, kayak kamu berhak untuk dapat kesempatan lagi. Walaupun kamu sudah melakukan satu kesalahan besar di sini, ataupun situasi di mana kalian sering on off, di situasi karma di sini, dia ngerasa memberi kamu kesempatan adalah tindakan adil untuk bisa mencoba hubungan kalian bekerja kembali. But saya ngelihat kayak di sini ada karma situation, so kalau kamu tidak mencoba untuk juga sama-sama memulihkan hubungan di sini, karena ada Fool's energy, kayak
Dia dengan mudah akan menebas hubungan di sini. Kalian sering on off di sini. Tapi dia mencoba untuk kasih kamu kesempatan lagi. Oke? Mungkin 2022 adalah momen hubungan yang gak stabil di koneksi kamu sama dia. Sering on off ya, hubungan putus nyambung, tapi ya dia mencoba untuk percaya sama kamu lagi. Queen of Wands di sini, even dia mencoba untuk percaya lagi sama kamu, kamu masuk kembali dalam hidup dia, tapi dia sama sekali berubah ya. Jadi kayak dia tidak menggantungkan apapun dengan kamu, atau no expectation di sini, karena dia udah nggak mau lagi kecewa sama kamu. So dia berusaha untuk mandiri, berusaha untuk tidak terlibat atau menyelami koneksi dia dengan kamu karena dia takut kecewa begitu. Ada trust issue di sini. So tindakan dia di sini seolah-olah dia tidak mengandalkan kamu lagi. Apa-apa mungkin dikerjain sendiri karena dia takut ketika dia benar-benar bersandar sama kamu, mengharapkan kamu untuk mentreatment dia dengan cara yang lebih adil di sini, mungkin itu akan kecewa karena mungkin dia sudah mengenal kamu cukup dalam dan dia yakin dengan situasi dia bahwa dia tidak harus bergantung atau punya ekspektasi apapun sama kamu. Selain itu dia takut kecewa lagi. So mungkin kalian kembali bersama di situasi yang berbeda karena dia lebih condong untuk tidak melibatkan kamu terlalu jauh ya. Jadi mungkin dulu sebelum ada situasi masa jeda, mungkin dia selalu ngandelin kamu, dia selalu terlihat membutuhkan kamu, tapi di momen ketika kalian bersama lagi, mungkin di akhir 2022, dia terlihat tidak terlalu melibatkan kamu untuk semua tindakan dia atau apapun yang akan dia lakukan di sini. Bottom of the deck, oke, the Emperor energy. Saya ngelihat di sini ada sisi keras pengendali kamu ya. Jadi kayak mungkin kamu berusaha untuk memenangkan ego kamu di sini. Ada situasi di mana kamu selalu kendalikan situasi. Even di sini apa ya, kayak gini. Ada sisi di mana kamu tidak mau speak up tentang memaafkan gitu loh, kayak kalau ada kesalahan dari pihak kamu kayak nggak pernah ada kata maaf di sini. And then kamu berusaha kendalikan situasi karena kamu mempertahankan ego kamu di sini. Kamu mungkin cukup keras dan saya ngelihat di sini kamu berusaha untuk kendalikan situasi agar kamu tetap bisa memenangkan ego kamu. Beberapa mungkin narsistik di sini, di mana lebih mementingkan egonya, kemudian merasa bahwa kalau kamu nggak menang, nggak boleh ada yang menang sama sekali, atau my way or highway di sini. Jadi ketika dia memberikan kamu kesempatan, itu tidak merubah cara kamu untuk melihat situasi dengan lebih positif ya. Kamu tetap fokus pada ego kamu, di mana itu seperti ingin kamu menangkan setiap saat di pola hubungan kamu dan dia. Ya, ini cukup keras dari sisi kamu. Oke? Pisces, ya, kamu hanya memenangkan situasi kamu aja gitu. So, beberapa mungkin hanya dealing dengan Aries. Oke? Saya ngelihat di sini, walaupun kamu ngerasa kamu nggak adil, atau mungkin ada tindakan kamu yang salah, tapi kayak agak gengsi begitu untuk minta maaf, mengakui kesalahan begitu, nggak sama sekali gitu. Karena kamu ngerasa di situ letak ketika kamu minta maaf itu kayak ada harga diri kamu yang terjatuh di sana. Oke, jadi ketika dia bersikap, mungkin kalian kembali bersama, tapi dia tidak terlalu menggantungkan apapun dengan kamu, terlihat tidak membutuhkan kamu, tapi kamu ngerasa kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa begitu. Jadi terkesan kayak dia yang berusaha untuk kembali sama kamu, karena di sini mungkin ini reading yang resonate untuk Pisces yang punya big ego begitu, dimana
dia rela mengorbankan orang lain untuk kemenangan egonya sendiri. Ya, cukup keras di sini. Oke, karena ini general reading, bisa vice versa. So, dia ngelihat kamu di situasi kamu nggak adil gitu. Jadi di situasi dimana terlihat di sini dia tidak lagi mau menggantungkan harapan dia atau ekspektasi dia sama kamu atau terkesan walaupun kalian kembali bersama tapi kalian tetap situasinya tidak berubah, malah semakin beku di sini, semakin dingin di sini. The Fool's energy, Queen of Wands di sini. Saya melihat bahwa dia akan dengan mudah meninggalkan kamu lagi. I guess like dia hanya memenangkan sisi objektivitas dia bahwa kalian layak untuk bersama, tapi situasi ketika kalian kembali bersama ini situasi yang enggak nyaman. Ya, saya ngelihat dia akan bertindak cukup nekat untuk melepaskan kamu di sini karena ternyata mungkin menurut dia kamu tetap tidak berubah, kamu tetap memenangkan ego kamu di sini. Oke? So kita lihat energi dari harapan dia untuk kamu ya. Clarify, my darling angels, please clarify, please clarify. Harapan cross watchers Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi, oke, jumping card. Eight of Swords, energi tahun 2023. Clarify please, clarify please. Cross watchers Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk harapan di tahun 2023. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Eight of Swords di sini. The Chariot energy. Okay, the World energy. Knight of Wands, Sagittarius, Cancer di sini. Eight of Swords di sini, dia merasa tidak layak hubungan ini untuk diperjuangkan kembali. Eight of Swords, dia masih terjebak di momen hubungan kalian berakhir sebelumnya. Di sini ada the Justice energy. So dia ngerasa akan sangat lebih adil jika dia tidak pernah kembali dalam hidup kamu. Oke, karena dia ngerasa semakin tidak adil di sini karena kamu tetap sama gitu, tidak berubah memenangkan ego kamu di sini. The Chariot energy terlihat seperti dia fokus untuk keluar dari hubungan, mungkin dia mengakhiri koneksi dia dengan kamu dan kali ini mungkin dia tidak akan kembali lagi sama kamu karena seperti ada kesempatan terakhir di momen ketika kalian kembali bersama dan dia ngerasa udah nggak bisa lagi dimenangkan karena kamu tidak pernah berubah di sini. Kamu tetap keras dengan ego kamu di sini, tetap berusaha untuk kendalikan situasi untuk kemenangan kamu sendiri di sini. So dia memilih untuk pergi dari koneksi dia dengan kamu. The World energy di sini, dunia dia. So dia berharap di sini dengan ekspektasi dia ketika dia tinggalkan kamu, kamu bisa menyadari tentang hubungan yang adil, hubungan yang sehat. Tapi ternyata kalian udah beda dunia di sini. Saya ngelihat kayak ada ledakan yang tiba-tiba terjadi, dia tinggalkan kamu. Mungkin kemarin situasi on off, tapi I guess like 2023 udah nggak bisa lagi untuk bersama karena dia ngerasa ini hubungan sangat tidak adil, sangat tidak harmonis dengan keseimbangan di sini. So ada hubungan yang berakhir di tahun 2023 untuk kamu dan dia. Beberapa mungkin dia ngerasa kamu ngasih dia harapan palsu, kamu tidak pernah serius untuk menjalani koneksi dia sama kamu. Dan dia ngerasa bahwa ini bukan dunia atau kehidupan yang diinginkan ketika dia mencari pasangan. Dengan situasi yang sangat fokus, dia menilai kamu. Dia merasakan bahwa kamu tidak pernah bisa memahami apa yang dia ingin kamu lakukan untuk dia di sini. Dan dia merasa semakin tidak adil.
So dia putuskan untuk meninggalkan kamu atau melepaskan kamu. Energi dari Knight of Wands di sini tentang momen di mana dia merasa lebih baik menjalani hal-hal yang tidak pasti daripada bersama kamu dengan kepastian bahwa dia akan selalu dikalahkan oleh ego kamu, dan ini hubungan udah nggak stabil, udah nggak seimbang lagi di sini. Oke, the world energy tentang dunia yang ingin dia menangkan, di mana fokus pada tujuan hubungan itu sendiri. Sementara dengan kamu, dia ngerasa bahwa hubungan itu hanya fokus pada ego kamu aja, pada kemenangan diri kamu aja. Ini yang membuat dia ngerasa bahwa semuanya akan sia-sia karena kemenangan ego adalah kekalahan untuk dua pihak di sini. Oke? Bottom of the deck, ini energi kamu. Energi dari Eight of Pentacles, the Star energy, Seven of Pentacles, beberapa mungkin dealing dengan Aquarius, energi Aquarius tuh cukup mendominasi di energi kamu. Saya ngelihat di sini ada situasi yang menurut kamu tidak pernah bisa untuk dipulihkan atau diselesaikan di sini, meskipun kamu berjuang. Kamu tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan kamu, the star energy di sini. Kamu ngerasa terlalu berat untuk memulihkan hubungan kamu dan dia di sini. Meskipun kamu masih berharap ya agar hubungan kalian kembali untuk bersama. Tapi saya ngelihat kayak dari sisi kamu mungkin kamu udah menyerah, di sisi lain mungkin the Emperor energy di sini cukup kuat mengendalikan situasi, di mana kamu sulit sekali untuk menekan ego kamu dengan kesadaran kamu. So dia tidak melihat ada perubahan atau geseran tindakan yang lebih baik ketika dia kembali. Jadi kayak dia hopeless begitu. Seven of Pentacles di sini. Kamu hanya menunggu tanpa tindakan apapun, kamu ingin hubungan pulih tanpa tindakan apapun, dan tetap dengan rasa percaya diri kamu bahwa dia itu membutuhkan kamu, bahwa dia itu tidak bisa tanpa kamu, begitu. Kamu cukup overconfidence di sini. The Star energy, kamu tahu bahwa hanya kamu yang bisa memulihkan hubungan gitu, kayak kamu ngerasa dia tuh nggak bisa tanpa kamu gitu. Nggak ada yang bisa seperti kamu, begitu menurut kamu. Tapi kayak ini terlalu percaya diri banget gak sih? Itu Pentacles di sini tentang kerja keras kamu nggak ada yang berhasil karena tindakan kamu sangat terbatas di sini. Hanya menunggu saja tanpa tindakan nyata. Oke? So Six of Cups di sini, kamu hanya meyakini bahwa kalian saling mencintai, so kalian akan tetap bersama. But ya ini situasi hubungan digantung. Kamu ingin dia menyesal dengan tindakan dia meninggalkan kamu ketika dia merasakan sendiri di sini. Kamu ingin dia menyesal sampai kalian tidak saling bicara sama sekali. But ya destiny di sini, oke, dia tidak kembali lagi. So 2023 dia berharap ketika ada momen dia kembali di koneksi kamu sama dia, kamu berubah untuk terutama tentang tidak lagi mengandalkan ego kamu di koneksi kamu sama dia, yang pertama. Yang kedua, untuk jadi seseorang yang lebih baik ya. Seperti terlihat di sini di Emperor energy, kamu merasa seperti superior begitu, dan mungkin kamu harus lebih banyak effort di sini tanpa penantian, tanpa tindakan di sini. Oke. Karena saya ngerasa gini, kalaupun dia kembali sama kamu mungkin Februari 2023, tapi dia ngerasa bahwa koneksi dia dengan kamu itu energinya udah beda gitu, frekuensinya udah beda. So ketika dia kembali sama kamu, dia ngerasa tidak ada yang berubah gitu. Even di sini kamu mengandalkan situasi di mana kalian saling mencintai dan sudah lama bersama. Beberapa mungkin twin flame connection. Saya hanya ngelihat di sini perjuangan dari dia hanya sepihak dan tidak ada perjuangan dari kamu. Terutama untuk menciptakan keseimbangan atau keadilan di sini. Oke. So kalaupun dia kembali, dia akan dengan cepatnya meninggalkan kamu karena dia ngerasa udah beda jalan kalian. Rasanya juga udah beda ya, frekuensinya juga udah beda. Jadi kayak ketika dia bersama kamu untuk memulihkan hubungan, dia ngerasa kayak kamu orang asing begitu.
Banyak hal yang membuat dia berubah pada akhirnya bisa menilai kamu dengan objektif, sehingga pemahaman kamu tentang dia akan menyesal, dia akan kembali karena dia menyesal, dia kehilangan kamu, itu kayak sesuatu yang sulit termanifest di 2023. Yang terjadi di 2023, dia tidak akan sungkan untuk mengakhiri semua koneksi dia dengan kamu di sini. Dan harapan dia adalah tentang pemulihan diri dia, terutama tentang menciptakan keseimbangan di sini, keadilan untuk dia sendiri di sini. Oke, Queen of Wands tentang dia berusaha untuk mandiri tanpa kamu, and yes, dia bisa di sini untuk berhasil tanpa kamu. Ya, dan kalau kamu ngerasa bahwa kalian bersama gak ada yang bisa mencintai dia di sini, no. The star energy di sini cukup kuat. Kamu dealing dengan seseorang yang bukan seseorang yang menyerah. Dia hidup dengan mimpinya, dengan harapannya. Dia sangat kuat dengan visi dia ke depan, ya. Dia sangat visioner. So, kalau kamu sangat merasa bisa diandalkan karena kalian udah lama bersama dan karena kalian saling mencintai, maka dia akan kembali. Itu kayaknya pemikiran yang sudah usang begitu, yang tidak bisa lagi kamu gunakan untuk masa depan. Karena 2023 even dia kembali, hubungan ini hanya sesaat dan akhirnya kalian tidak ada lagi komunikasi sama sekali. Oke, di momen ini kamu masih percaya diri bahwa dia akan kembali, tapi I guess like itu kayak sesuatu yang mustahil begitu, karena dia menginginkan perubahan, ya, terutama tentang tidak lagi memenangkan ego di sini. Tapi yang terjadi, dia melihat kamu masih sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan. So, dia memilih untuk meninggalkan kamu. Ya, seperti dia tidak mendapatkan harapan dia ketika kembali karena dia berharap kamu berubah di sini. Tapi ternyata tidak. Dan tidak ada tindakan nyata dari kamu. Kamu hanya menunggu saja karena kamu ngerasa udah menabur cukup banyak di koneksi kamu sama dia di sini. Eight of Pentacles ini menabur tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Oke, so menurut saya kamu sangat overconfidence di sini, Pisces. Ini bisa energi saja, terutama jika kamu dealing dengan Aquarius, Pisces, Librans di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Kita lihat dari oracle. Sorry ya, saya cekukan. Kita lihat dari oracle dreams untuk Pisces, Cross Watchers. Clarify, my darling angels, harapan Cross Watchers dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di tahun 2023. Ini saran, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The word energy, the justice energy, situasi karma. Ya, jadi dia berharap keadilan tapi dia nggak dapat dari kamu. Even dia kembali sama kamu, itu kayak dia hanya memastikan bahwa kamu udah berubah atau enggak. Dan dia sangat jelas gitu ngelihat kamu. The Chariot energy, dia sangat jelas menilai kamu. Kamu yang dulu dan perubahan kamu tuh nggak ada gitu yang dia temui. Oke, so ini ada saran. Trust yourself and the universe plan for you. Do not give your trust to others lightly. When one door's closed, another's open. Ini dia, the word energy. Dan energi dari the star. Oke, percaya. Dia masih seperti merasa bahwa kamu layak untuk dapat kesempatan ketika dia kembali bersama, tapi ya, dia tidak melihat situasi itu ada di koneksi dia sama kamu. Mungkin dia bermimpi di sini bahwa ketika dia percaya semua orang akan berubah menjadi lebih baik, berjalan dengan waktu, berjalan dengan situasi pelajaran kehidupan, banyak masalah ketika kalian berpisah, dan akhirnya kamu berubah, tapi dia tidak menemukan itu di sisi kamu. Dan ketika dia melihat kamu, dia kembali, dia melihat kamu, dia ngerasa hopeless begitu.
Ada di sini tentang ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Percayalah, di sini dia ngerasa bahwa dia harus bersikap adil dengan dirinya sendiri. Mungkin destiny kamu sudah berakhir dengan dia. Dia merasa lebih optimis untuk menjalani kehidupan dia di masa depan tanpa kamu jauh lebih baik dan jauh lebih merdeka di sini untuk meraih semua harapan dia. Bottom of the deck, di sini ada leadership, oke? Ini keras banget ya. You are no longer the supporting cast. You are the leading man or woman. Take the initiative and lead the way of others to follow. You will be judged by the company you keep and those you admire. Oke? Ini dia energi dari the Emperor energy. Kamu ngerasa kamu bisa kendalikan dia dan dia akan menjadi followers kamu dengan gaya kepemimpinan kamu di sini. Ternyata dia ngerasa itu nggak adil gitu. Karena apapun yang terjadi kamu akan menempatkan ego kamu di awal sebelum kamu memenangkan hubungan kamu. Ini kayak dia ngerasa kayak kamu arogan begitu, terlalu overconfidence kalau menurut saya. Jadi kamu mau dia ngikutin kamu gitu, tapi kamu nggak melihat gitu. Apa yang kamu pimpin itu adalah sesuatu yang toxic gitu kalau menurut saya. Kalau dalam hubungan ada masalah ketika kita menempatkan ego, maka yang menang hanya ego. Dua-duanya tetap terkalahkan di sini. Oke, so kamu berharap dia tetap mengikuti cara kamu, tapi ya itu akan sia-sia. So, I don't know 2023 kalian benar-benar akan berpisah. Eight of Swords di sini. Ketika dia percaya kamu akan berubah, ternyata tidak. Maka dia ngerasa bahwa itu semua kesempatan udah nggak ada lagi gitu, udah selesai dengan kamu. Oke. So, mungkin apa ya, kalau kita mau menjadi leader untuk pasangan kita harus bersikap adil, keseimbangan itu penting. Tapi kalau hanya memenangkan ego di sini dengan arogansi yang kuat, dia dengan sadar dia akan tinggalin kamu. The Chariot energy, the World energy, tujuan dia bukan kamu lagi. Oke. Clarify my darling angels, harapan dari Crosswatchers Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di tahun 2023. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay. Transformation, I journey within to meet my higher self and to find true happiness. Ini dia. Dia berusaha untuk mencari higher self-nya dia. Ya, energi dia yang tertinggi, ya. Dia ngerasa kayak dia sendiri tanpa kamu dia bahagia, dia merdeka, dia independen, dia bisa menaklukkan dunia tanpa kamu. Dia kembali ke kamu karena ngerasa bahwa adil untuk memberi kamu kesempatan, tapi kesempatan itu tidak kamu manfaatkan. Ya kayak offside aja sih di sini. Kamu begitu percaya diri. Ya udah kalau kamu mau kembali sama kamu harus ikut jalan saya gitu. Kayak kamu tidak bisa merasakan apa yang dia rasain gitu loh. Kamu bahkan tidak, menurut dia kamu nggak adil di sini. Bagaimana kamu mentreatment dia tuh nggak adil di sini. Kamu selalu menangkan ego kamu. Di sini ada find true happiness, menemukan kebahagiaan yang sejati. Ya, dia bahkan merasa bahwa dia bahagia sekali tanpa kamu. Bahkan mengejar masa depan tanpa kepastian di sini. Ya, maksudnya tanpa kepastian adalah dengan single, tanpa kepastian dia akan menemukan orang lain. Dia lebih memilih sendiri tanpa kamu karena di sanalah terletak dia menemukan kebahagiaan sejati dia. Tanpa kamu. Jadi mungkin ketika dia mencoba untuk memanifest
hubungan kembali dengan kamu, memulihkan hubungan dengan kamu. Mungkin dia berpikir bahwa kamu sudah berubah. Dan dia benar-benar bisa merasakan perbedaan situasi diri dia, bagaimana dia bahagia tanpa kamu dan dengan kamu. Dan akhirnya dia memilih untuk berbahagia dengan dirinya sendiri tanpa kamu. Oke, ini transformation, so dia sudah banyak berubah. Dia bukan seseorang yang manja seperti dulu lagi, yang membutuhkan kamu, udah nggak ada lagi. Dia sudah banyak berubah. Bottom of the deck, di sini ada integration. I combine body, mind, and soul to lift all of humanity into the new dimension. Ini new dimension tentang kesadaran. Oke, ketika hidup kita berantakan, chaos, banyak masalah, kita ditinggalkan sendiri. Disitulah banyak pelajaran kehidupan yang kita perlu lihat dan kita pelajari. Kalau kita berhasil, kita akan pindah ke dimensi yang lebih tinggi tentang kesadaran. Kalau kamu nggak bisa sadar tentang hubungan itu perlu adil, perlu seimbang, saling menghargai, tidak memenangkan ego, mungkin hubungan kamu dan dia akan selamat. Tapi di sini sulit sekali memenangkan hubungan kamu dan dia karena terlihat di sini kamu tidak berubah, masih keras dengan ego kamu. Ya, Pisces. So, kalau kamu ngerasa hubungan ini masih layak untuk kamu dan dia menangkan, untuk dipulihkan, cobalah untuk bertindak adil. Oke, itu aja, ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.